Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu dengan saya Ratna. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang pertama kali datang ke video saya. Dan buat teman-teman yang sudah pernah menonton video saya ucapkan selamat bergabung kembali. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan dari PPh pasal 25. Ikuti dan tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita berdiskusi bagaimana perhitungan dari PPh pasal 25, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini sebenarnya merupakan suatu bentuk angsuran di muka yang dibayar oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dengan tujuan agar wajib pajak tidak mempunyai beban pajak yang terlalu besar pada saat batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Untuk ketentuan dari besaran PPh pasal 25 yang harus dibayar adalah besarnya akan sama dengan angsuran untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu selama belum dilakukan pelaporan SPT tahunan. Kemudian, apabila wajib pajak menerima surat ketetapan pajak atau SKP, maka besarnya angsuran dihitung kembali berdasar pada SKP tersebut dan mulai berlaku bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Jadi misalnya wajib pajak membayar PPh pasal 25 pada bulan Juni sebesar 10 juta. Kemudian pada bulan Juli terbit SKP yang menyebabkan perhitungan ulang PPh pasal 25 menjadi 12 juta. Maka wajib pajak akan mengangsur PPh pasal 25 pada bulan Agustus sebesar 12 juta. Nah, berikut merupakan contoh gambaran bagaimana menentukan PPh pasal 25 di mana pajak terutang akan dikurangkan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Kemudian hasil dari pengurangan tersebut akan dibagi dengan 12 bulan. Berikut saya ilustrasikan contoh bagaimana perhitungan PPh pasal 25. Misalnya jumlah pajak terutang di tahun 2019 sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga sebesar 12 juta. Maka untuk menentukan PPh pasal 25 tahun 2020 adalah selisih dari pajak terutang dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, yaitu di sini sebesar 18 juta, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau sebesar 1.500.000 rupiah. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk ketentuan ini besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar adalah besarannya akan sama dengan angsuran untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu selama belum dilakukan pelaporan SPT tahunan. Ini tergambar dalam ilustrasi 253. Misalnya PT Amanah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2019 pada Maret 2020 dan berdasarkan perhitungannya besarannya PPh pasal 25 tahun 2020 adalah sebesar 3 juta. Sedangkan untuk PPh pasal 25 di bulan Desember 2019 adalah sebesar 2.500.000. Maka dari informasi ini, PPh pasal 25 yang akan dibayar PT Amanah di tahun 2020 untuk bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar Rp2.500.000. Sedangkan PPh pasal 25 untuk bulan Maret sebesar Rp3 juta. Lanjut, bagaimana apabila wajib pajak menerima SKP dari Fiskus? Misalnya PT Amanah telah mengangsur PPh pasal 25 di tahun 2018 sebesar 3 juta per bulan. Nah, pada bulan Mei 2018 terjadi pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2017 yang mengakibatkan jumlah terutang pajak yang dibayar sendiri sebesar 24 juta.
Angka tersebut terbit melalui SKP tertanggal 15 Juni 2018. Maka, berdasar hasil pemeriksaan tersebut, PPh pasal 25 yang harus dibayar di bulan Juli 2018 adalah sebesar 2 juta, terhitung dari 24 juta dibagi 12 bulan. Lanjut lagi bagaimana treatmentnya apabila wajib pajak mengalami kerugian pada suatu tahun pajak. Atas kerugian tersebut nanti akan dapat menjadi komponen pengurang penghasilan kena pajak dan boleh menjadi pengurang maksimal 5 tahun. Jadi misal sebuah perusahaan mengalami kerugian di tahun 2013, maka kerugian tersebut maksimal boleh menjadi pengurang PKP di tahun 2018. Artinya di tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 kerugian tersebut boleh menjadi pengurang PKP. Berikut adalah contoh bagaimana perhitungan PPh pasal 25 apabila wajib pajak mengalami kerugian. Misalnya penghasilan kena pajak PT Diva tahun 2019 sebesar 200 juta. Sisa kerugian tahun 2016 yang belum dikompensasikan adalah 50 juta. PPh yang dipotong atau dipungut pihak ketiga sebesar 7.500.000 dan PPh pasal 25 yang telah dibayar di tahun 2019 setiap bulannya sebesar 1,5 juta. Nah, bagaimana perhitungan PPh pasal 25 yang harus diangsur setiap bulan oleh PT Diva di tahun 2020? Pertama, kita tentukan terlebih dahulu PKP setelah dikurangi oleh kompensasi kerugian dengan cara mengurangkan PKP di tahun 2019 dengan kerugian di tahun 2016. Di sini kerugian 2016 masih boleh menjadi pengurang karena masih dalam batas waktu maksimal 5 tahun. Sehingga diperoleh PKP setelah kompensasi adalah sebesar 150 juta rupiah. Langkah kedua adalah menentukan PPh terutang, yaitu 25% dikalikan PKP sehingga diperoleh PPh terutang sebesar Rp30.500.000. Untuk langkah ketiga adalah menentukan pajak yang dibayar sendiri dengan cara mengurangkan pajak terutang, yaitu Rp30.500.000 dikurangi dengan PPh yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp7,5 juta sehingga diperoleh PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar Rp30 juta. Nah, untuk langkah keempat adalah menentukan PPh pasal 25 itu sendiri dengan membagi pajak yang harus dibayar sendiri dibagi 12 bulan sehingga diperoleh PPh pasal 25 untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp2,5 juta. Untuk batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 kita juga harus tahu. Nah, batas waktu ini harus kita ketahui guna untuk mencegah adanya kemungkinan kita akan terkena denda bunga ataupun sanksi administrasi akibat adanya keterlambatan. Nah, untuk batas waktu penyetoran ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Baik teman-teman, demikian video dari saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum.